Hai, bertemu lagi dengan saya, Pak Rizky, dalam video pembelajaran buku catatan. Di video kali ini kita akan belajar materi yang merupakan kelanjutan dari materi persamaan kuadrat, yaitu materi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah materi kelanjutan dari materi persamaan kuadrat dan juga kelanjutan dari materi relasi dan fungsi yang sudah kalian pelajari ketika kelas 8. Nah, sebelum kita mulai ke materi fungsi kuadrat, kita akan mereview dulu materi fungsi. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi adalah relasi yang memetakan setiap anggota sebuah himpunan yang kita sebut dengan domain dengan tepat satu anggota himpunan lainnya yang kita sebut dengan kodomain. Jadi, syarat suatu fungsi adalah setiap anggota domainnya harus memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Contohnya seperti ini. Misalkan fungsi fx memetakan himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4 ke himpunan B yang anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jika fx-nya adalah x tambah 3 atau rumus fungsinya adalah x ditambah 3, maka buatlah diagram panah dan diagram kartesiusnya. Oke, kita akan membuat diagram panahnya dulu. Sebelum membuat diagram panah, kita harus tahu dulu nih, setiap anggota himpunan A, pasangannya di B itu yang mana? Nah, setiap anggota A ini dia berperan sebagai X yang nantinya akan kita masukkan ke dalam rumus fx. Yang pertama, untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, maka F1 adalah 1 ditambah 3 karena rumusnya adalah X tambah 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Berarti 1 akan dipasangkan dengan 4 atau kita tulis dengan 1,4. Kemudian untuk 2, berarti X-nya adalah 2. Kita ganti X-nya dengan 2, jadi 2 ditambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5, berarti 2 akan berpasangan dengan 5. Berikutnya 3. Berarti X-nya kita ganti dengan 3, maka 3 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti 3 akan kita pasangkan dengan 6. Dan terakhir, untuk 4, berarti X-nya adalah 4, berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti 4 akan kita pasangkan dengan 7. Berarti sekarang kita tinggal membuat diagram panahnya. Kita buat himpunan A dengan lambang seperti ini dalam sebuah elips, kemudian himpunan B yang nantinya kita pasangkan anggota A dengan anggota B. Anggota A kita tuliskan anggotanya, B kita tuliskan anggotanya, kemudian kita buat pasangan-pasangannya. Tadi kita sudah dapat bahwa 1 dipasangkan dengan 4, maka kita buat garisnya 1 ke 4. Kemudian 2,5, berarti 2 kita pasangkan ke 5, 3 kita pasangkan ke 6, dan 4 kita pasangkan ke 7. Maka terbentuklah diagram panahnya. Diagram panah untuk fx sama dengan x ditambah 3. Dengan A-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita akan membuat diagram kartesiusnya. Oke, kita lihat pasangan-pasangannya. Ada 1,4, 2,5, 3,6, dan 4,7. Tinggal kita buat titik-titiknya ya. 1,4 posisinya di sini. Kemudian 2,5, kemudian 3,6, dan 4,7. Maka terbentuklah diagram kartesius untuk fx sama dengan x ditambah 3. Sampai sini kalian sudah paham? Sudah ingat materi tentang relasi dan fungsi? Jika sudah paham, maka kita bisa langsung lanjut ke materi utama kita, yaitu fungsi kuadrat. Apa yang dimaksud dengan fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki variabel berpangkat tertinggi 2. Artinya, pangkat dari variabelnya yang paling tinggi adalah 2. Jika lebih dari 2 atau kurang dari 2, berarti dia bukan fungsi kuadrat. Contoh fungsi kuadrat itu seperti ini. Yang pertama, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 6. Kita lihat di sini bahwa x-nya, pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Berarti dia adalah fungsi kuadrat. Contoh yang kedua, x kuadrat dikurang 6x ditambah 3. Pangkat tertingginya adalah 2. Berarti dia fungsi kuadrat. Contoh yang ketiga, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x. X-nya paling tinggi pangkatnya adalah 2. Berarti dia juga fungsi kuadrat. Yang terakhir, 4x kuadrat dikurang 25. X-nya berpangkat 2 paling tinggi. Berarti dia adalah fungsi kuadrat. Berikutnya kita akan belajar bentuk umum fungsi kuadrat. Mirip seperti persamaan kuadrat, bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Contohnya seperti ini. Misalkan ada sebuah fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 6. Dalam fungsi ini berarti a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 3, dan c-nya sama dengan negatif 6. Kemudian untuk contoh yang kedua,
jika ada fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 12, maka a-nya sama dengan 3. Karena a adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu 3. Kemudian untuk b-nya, b adalah koefisien dari x. Di sini tidak ada koefisien dari x. Berarti b-nya sama dengan 0. Karena tidak ada di situ, atau ditulis 0x. 0x berarti 0. Berarti b-nya adalah 0. Kemudian untuk c-nya, berarti c-nya adalah 12. Karena c adalah konstanta. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal dari fungsi kuadrat. Yang pertama, untuk fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 6, tentukan. Yang a, nilai dari f5. Yang b, bayangan dari negatif 2 oleh f. Oke, kita akan jawab satu persatu. Yang pertama, untuk nilai f5. Untuk nilai f5 berarti 5 adalah x-nya. Berarti kita tinggal mengganti x-nya dengan 5. Maka bisa kita tulis sebagai f5 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2 ditambah 3 dikali 5 dikurang 6. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 25 dikali 2 sama dengan 50. Berarti 50 dikurang 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti 50 ditambah 15 kemudian dikurang 6. Hasilnya adalah 59. Berarti F5 sama dengan 59. Kemudian untuk pertanyaan yang B, tentukan bayangan dari negatif 2. Ini sebenarnya sama saja pertanyaan dengan yang A, hanya beda kalimatnya saja. Menentukan bayangan dari negatif 2, itu artinya negatif 2 adalah X-nya. Berarti kita tinggal mengganti X-nya dengan negatif 2. Kita ganti X-nya dengan negatif 2, jadi F negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 2 dipangkatkan 2 ditambah 3 dikali negatif 2 dikurang 6. Kita hitung dan mendapatkan 2 kali negatif 2 dipangkatkan 2, negatif 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Berarti 8 ditambah negatif 6 dikurang 6. Hasilnya sama dengan negatif 4. Berarti bayangan dari negatif 2 adalah negatif 4. Jadi bisa kita lihat ya, bahwa pertanyaan F5 itu sebenarnya cara pengerjaannya sama saja dengan mencari bayangan dari suatu nilai negatif 2. Oke, kita lihat ke contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya, jika ada fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6, maka tentukan yang pertama nilai dari f2. Yang kedua, nilai A jika FA sama dengan 2. Untuk soal yang pertama, sama seperti tadi ya, berarti F2 itu artinya adalah 2 adalah X-nya. Berarti X-nya tinggal kita ganti dengan 2. Jadi 2 kuadrat ditambah 5 kali 2 ditambah 6. 2 kuadrat sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10, sehingga bentuknya jadi 4 ditambah 10 ditambah 6. 4 tambah 10 tambah 6 sama dengan 20. Berarti F2 sama dengan 20. Berikutnya untuk yang B nih. Yang B pertanyaan adalah nilai A jika FA sama dengan 2. Maka 2 itu apanya? 2 adalah Fx-nya. Sementara X-nya adalah A. Jadi X-nya kita ganti dengan A dan kita buat sama dengan 2. Maka bentuknya jadi seperti ini. A kuadrat tambah 5 dikali A ditambah 6 sama dengan 2. Karena tadi FA sama dengan 2. Kemudian 2-nya kita pindah ruaskan. Jadi A kuadrat ditambah 5A ditambah 6 dikurang 2 sama dengan 0. Karena 2 pindah ruas menjadi negatif 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Sehingga bentuknya menjadi A kuadrat ditambah 5A ditambah 4 sama dengan 0. Kalau kalian lihat di sini, maka ini bentuknya menjadi sebuah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang bentuknya A kuadrat ditambah 5A ditambah 4 sama dengan 0. Maka cara mencari A-nya berarti sama seperti mencari di persamaan kuadrat. Seperti biasa, kita akan menggunakan C dan B. C adalah sebagai berapa kali berapa, dan B sebagai berapa ditambah berapa. C-nya adalah 4, berarti 4 itu adalah berapa kali berapa. B-nya adalah 5, berarti 5 itu adalah berapa ditambah berapa. Berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan 4, yang jika ditambah hasilnya sama dengan 5. Yaitu 4 dan 1. 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti bentuk pemfaktorannya adalah A ditambah 4 dikali A ditambah 1 sama dengan 0. Maka bentuk faktorannya seperti itu.
Jika sudah seperti ini, maka bisa kita pisah nih. Jadinya A ditambah 4 sama dengan 0, dan A ditambah 1 sama dengan 0. Untuk yang A ditambah 4 sama dengan 0, berarti A-nya adalah negatif 4. Karena 4 pindah ruas menjadi negatif 4. Dan untuk yang A ditambah 1 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan negatif 1. Karena 1 pindah ruas menjadi negatif 1. Berarti nilai A-nya adalah negatif 4 atau negatif 1. Terjawab ya pertanyaannya? Oke, untuk menguatkan lagi, kita akan coba mengerjakan contoh soal yang ketiga. Misalkan seperti ini. Untuk fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3, tentukan nilai f negatif 5 dan nilai a jika fa sama dengan 12. Kita kerjakan yang a dulu. Untuk f negatif 5, itu berarti negatif 5 adalah x-nya. Kita tinggal mengganti x-nya dengan negatif 5. Maka jadinya 2 dikali negatif 5 dipangkatkan 2 ditambah 7 dikali negatif 5 ditambah 3. Negatif 5 dipangkatkan 2 sama dengan 25. 25 kali 2 sama dengan 50. Kemudian 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35. Berarti bentuknya sekarang menjadi 50 ditambah negatif 35 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah 18. Berarti f negatif 5 sama dengan 18. Berikutnya untuk pertanyaan yang B. Tentukan nilai A jika FA sama dengan 12. Sama seperti tadi, berarti 12 sebagai hasilnya atau fx-nya. Sementara A-nya adalah sebagai x-nya. Berarti kita akan mengganti x-nya dengan A dan kita buat menjadi sama dengan 12. Sehingga FA sama dengan 2A kuadrat ditambah 7A ditambah 3 sama dengan 12. Sama seperti tadi ya, 12 kita pindah ruaskan, maka bentuknya menjadi 2A kuadrat ditambah 7A ditambah 3 dikurang 12, karena 12 pindah ruas jadi negatif 12, sama dengan 0. 3 dikurang 12 sama dengan negatif 9. Berarti bentuknya sekarang menjadi 2A kuadrat ditambah 7A dikurang 9 sama dengan 0. Nah, bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Berarti kita akan mencari A-nya dengan pemfaktoran. Nah, persamaan kuadrat ini koefisien dari A kuadratnya sama dengan 2. Berarti kita harus mengalihkan dulu nih dengan si negatif 9. Sehingga dapatlah negatif 18. Berarti negatif 18 itu sebagai AC-nya. Berapa kali berapa? Sementara B-nya adalah 7. 7 adalah berapa ditambah berapa. Berarti kita akan mencari berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan negatif 18. Yang jika ditambah hasilnya sama dengan 7. Yaitu negatif 2 dan 9. Karena negatif 2 dikali 9 sama dengan negatif 18. Dan negatif 2 ditambah 9 sama dengan 7. Berarti pemfaktorannya jadi seperti ini. 2A dikurang 2 dikali 2A ditambah 9 per 2. Kenapa per 2? Karena koefisien dari x kuadratnya adalah 2. Berarti kita harus bagi 2 dulu. Nah, yang kita bagi 2 adalah 2A dikurang 2. 2A dikurang 2 dibagi 2 sama dengan A dikurang 1. Sehingga bentuknya sekarang menjadi A dikurang 1 dikali 2A ditambah 9. Kalau sudah perkalian seperti ini, berarti bisa kita pisahkan nih. Jadi A dikurang 1 sama dengan 0 atau 2A ditambah 9 sama dengan 0. Untuk yang A dikurang 1 sama dengan 0, min 1-nya pindah ruas jadi plus 1. Sehingga A-nya sama dengan 1. Dan untuk 2A ditambah 9 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan negatif 9 per 2. Berarti kita sudah dapat nih bahwa A-nya sama dengan 1 atau A-nya sama dengan negatif 9 per 2. Sampai sini kalian paham ya? Mudah-mudahan kalian semua paham dan kita akan melanjutkan materi berikutnya di video berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Adios.